Selamat siang teman-teman trader semuanya. Ketemu lagi dengan Wijaya Trading. Pada pokok bahasan kali ini kita akan mencoba menganalisakan pada hari ini 19 November 2019 di pasangan XAU USD atau emas yang berpasangan dengan US dollar. Namun demikian nanti kita juga akan bandingkan, kita akan coba analisakan untuk hari ini pada hari Selasa 19 November 2019 di pasangan mata uang Euro USD. Nah, apa yang akan terjadi ke depannya di jam-jam berikutnya untuk satu hari ini kita akan coba membahas analisa pada kesempatan kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk mendukung di channel kami dengan cara klik like, subscribe, berikan komentarmu jika bisa membantu mengembangkan channel kami. Baik, untuk bahasan pertama kita menggunakan pasangan XAU USD atau emas dan US dollar. Jangan lupa untuk bisa memindah ke time frame D1 dulu. Sebelum kita masuk ke W1 ya secara detailnya, karena kalau kita langsung membuka di DH1 maka kita akan kesulitan untuk membaca dari pergerakan hari ini. Karena itu untuk hari ini, untuk satu hari ini ke depan kita buka dulu di time frame yang lebih besar dulu di D1. Oke. Kemudian kita pelajari sekilas, kita perkecil dulu. Adakah di sana yang sangat berpengaruh baik trendline maupun patternnya? Nah, dari pergerakan ini kita bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa tren sebenarnya masih naik, namun demikian di beberapa bulan yang lalu, tepatnya di bulan yang 2 bulan yang lalu ini ada pergerakan sideways atau dalam tahap konsolidasi. Jadi pergerakannya dari tren naik, kemudian dia cenderung datar untuk nanti akan bergerak panjang ke atas atau ke bawah. Nah, sementara masih bergerak secara mendatar. Namun demikian kita bisa membaca di lebih dekat, di hari yang lebih dekat, artinya di 3-4 hari dari sekarang. Ada apakah di sana? Kita bisa buka lagi, bisa perbesar. Nah, ini untuk hari ini pergerakan hari ini. Kemudian yang kemarin ini kita lihat pergerakan kemarin seperti ini. Nah, kemudian sebelumnya seperti ini. Nah, kita coba bahas pelan-pelan mulai dari sini. Ya, setelah trennya turun, kemudian di sini ada doji yang mengindikasikan tren market akan berubah dari turun menjadi naik. Ya, dibuktikan di candle berikutnya, satu hari berikutnya betul-betul naik. Kemudian ini naik, baru ada rejeksi sedikit, artinya selnya masih kecil, sudah ada namun masih kecil. Karena itu di candle berikutnya, di hari berikutnya ada pergerakan sell sebentar, kemudian dilanjutkan naik lagi karena masih mendominasi adalah tren naiknya. Dari pembalikan sell kemudian ada indikasi naik, makanya 2-3 candle berikutnya masih berpotensi naik. Dari dua ini kita lihat pelan-pelan mulai yang terakhirnya. Di sini kita lihat volumenya masih tebal, artinya volume buy masih kuat. Jangan lupa di sana ada ekornya, ada rejeksi di sana, ada penolakan sell di sana. Walaupun ini kuat naik, namun demikian mengingat tren lain masih kuat turun, ini berusaha untuk retrace atau mencoba untuk menembus, namun dipatahkan lagi oleh seller di sini pada 2 hari yang lalu. Nah, kemudian setelah turun tidak sampai menembus titik bawah juga, titik
paling bawah, titik support di D1 nya ini, kemudian dia di reject lagi oleh buyer dengan kekuatan yang cukup besar juga, lebih dari separuh dari bodinya. Artinya apa? Artinya kekuatan buyer betul-betul sudah tampak lebih kuat di sana. Dari sebelumnya ini naik, kemudian dia berusaha untuk mengembalikan ke track market yang panjang, namun demikian buyer masih berusaha menolak dengan kerasnya di sana. Terbukti pada hari berikutnya dorongan saling dorong terjadi pada hari kemarin, yaitu ini. Jadi yang seller yang kemarin yang 2 hari yang lalunya ini berusaha menembus pertahanan saya buy, berusaha untuk mengembalikan pada track tren yang lebih panjang, namun demikian sampai sini tidak kuat, dikembalikan. Walaupun demikian masih ada kekuatan lagi untuk berusaha mencoba mengembalikan ke track line trennya yang lebih panjang lagi. Namun demikian lagi-lagi gagal. Ketika berada di ujung, belum sampai menyentuh ujung terendah dari bodinya pun ditolak mentah-mentah oleh buyer, sangat kuat sekali, bahkan berakhir dengan buyer yang mendominasi. Apa artinya kalau kita terjemahkan untuk membaca di candle-candle berikutnya? Ya, teman-teman jangan lupa di sana ada kekuatan buyer yang luar biasa menolak, namun jangan lupa di sana ada sejarah mencatat yang kemarin seller sudah bergerak sampai di titik ini. Artinya apa? Artinya kekuatan dua-duanya ada. Jadi untuk hari ini apa yang akan kita lakukan? Hari ini dua-duanya akan terjadi, akan ada adu kekuatan antara buyer dan seller. Ya. Kalaupun dia nanti turun, maka disinilah titik support dari pergerakan sell nanti. Nah, saya yakin sampai di sini atau minimal 2/3 dari ekornya di atas ini. Artinya dari sini 2/3 sekitaran ini nanti akan ditolak lagi ke atas lagi, karena betul-betul buyer juga punya kekuatan yang besar. Terbukti yang kemarin aja panjang ini ditolak sangat kuat oleh buyer, yang berakhir dengan kekuatan buyer mendominasi. Artinya kita bisa memanfaatkan peluang naik dan turunnya untuk hari ini untuk bisa mengambil beberapa poin, ya. Namun demikian jangan terlalu kecil, kita bisa mengambil 100 poin ketika marketnya ramai. Ketika marketnya agak sepi, yang ngambil 30-40 itu saja, jangan terlalu banyak. Kemudian bagaimana kita mau ambil posisi? Ya, kita kembalikan lagi ke detailnya, detail candle. Detail hari ini akan dijabarkan di H1, ya, di H1 di sana. Nah, seperti ini. Nah, apakah kita bisa masuk di kondisi seperti ini? Jangan. Kenapa? Karena pasarnya masih stabil, masih kekuatannya imbang antara buy dan sell. Belum ada tren yang mendominasi. Bagaimana kita bisa membaca itu nanti akan mendominasi setelah salah satu dari candle merah maupun hijau ini mencapai titik di atas 300 pip atau 350 pip di sana. Sebenarnya kalau di emas kita bisa lebih akurat lagi ketika dia sudah kekuatan volume sudah lebih dari 500 pip. Nanti di sana akan terbentuk trennya, akan ada kelanjutan dari tren itu. Misalkan kita lihat, misalkan ini nanti naik sampai 500 dari bodinya ke sini, dari sini yang paling rendah. Kita ukur nanti kalau sudah ada 500, nah artinya berarti kalau sudah mencapai sekian dalam bentuk volume, ya artinya sudah terbentuk volume candle, kemudian pindah ke candle berikutnya. Nah, disinilah menjadi terbentuk total dari volume buy itu sudah mencapai angka 500 pip. Maka di situ berpeluang untuk kelanjutan naik lagi. Di situ tren awal akan mulai dibentuk. Ya. Bagaimana kalau misalkan yang panjang nanti merah? Ya kita lihat kalau merah sampai sini belum apa-apa, masih stabil. Tetapi ketika dia turun, ya
Ketika dia turun, ini turun merah sampai ke bawah, maka kita tinggal hitung dari sini ujung bodinya sini ke mana terakhir. Nah, misalkan sampai sini, lebih dari 500 di sini, maka kita bisa ambil posisi di sana sell atau mengikuti tren awal dari market yang terjadi yang saat itu berjalan. Ya. Bagaimana kalau masih naik turun seperti ini? Ya, kita menunggu peluangnya. Adakah peluangnya di sana? Kalau belum ada peluang, jangan sekali-sekali masuk. Ya, jangan kita mengorbankan ketahanan kita hanya untuk mencoba. Pastikan berbagai dimensi, berbagai aspek kita pelajari, kita baca di sana, kita kombinasikan sehingga bisa membentuk satu struktur yang utuh untuk bisa mengambil satu kesimpulan. Ya. Seperti ini masih kekuatan sama, kekuatan imbang, kekuatan buy dan sell masih sama-sama imbang, jadi sangat tidak rekomendasi untuk ambil posisi. Market ketika dia mau berbalik pun nanti selalu ada petunjuk awalnya. Petunjuknya seperti apa? Nah, di sana kita harus memahami namanya pola candle yang kita sudah bahas di video-video sebelumnya. Kemudian bagaimana pattern candle kita harus pahami juga di sana. Tanpa kita membaca support resisten pun kita bisa paham nanti kalau misalkan dia mau bergerak naik maupun turun, kita bisa membaca satu persatu dari rejeksi yang terjadi. Kita bisa membaca satu persatu dari pergerakan atau kekuatan volume candle yang terjadi sebelumnya juga. Ya, seperti ini, maka di sini untuk titik tumpuan awal sebagai pijakan nanti resistennya. Jika nanti tertembus di sana, jika nanti lebih tinggi dari titik rejeksi yang ini, maka bisa dipastikan akan berpeluang untuk penerusan naik. Sebaliknya, jika nanti dalam akhir dari candle ini dia menembus tinggi, namun demikian ditutup di bawahnya, maka bisa dipastikan candle berikutnya akan ada pergerakan ke bawah atau terjadi pantulan. Ya, jadi bagaimana kita nanti menentukan kalau dia nanti mantul? Ya, ketika nanti sampai di atas dia tidak mampu jadi ekor, dan ada lagi naik lagi jadi ekor lagi. Makin banyak rejeksi, makin banyak ekor, maka disitulah titik-titik pantul akan terjadi, titik-titik pembalikan, titik-titik reversal itu akan terjadi. Kemudian kita bisa lihat nanti pergerakan satu hari sudah terjadi pembalikan apa belum. Nanti kita bisa lihat tanda-tanda itu dari sinyal candle, dari pola candle itu yang kita bahas sebelumnya di video sebelumnya. Kita bisa bahas banyak sekali pola candle yang kita sampaikan di sana. Teman-teman bisa review lagi, bisa baca-baca lagi, bisa lihat lagi untuk minimal membuat gambaran di kepala kita kapan ini ada reversal, kapan ini ada penerusan. Kemudian juga kita bisa lihat juga di D1, di time frame daily. Kita lihat di beberapa hari terakhir, di 3-4 hari terakhir, berapa ring harian yang terjadi di sana. Nah, kita ukur ring harian yang kemarin mencapai 1.700-an, kemudian lusa 900-an, kemudian 1.360-an, yang terakhir di 4 hari terakhir 1.000. Berarti kesimpulannya dari rata-rata ini bisa kita tarik rata-rata sekitar 1.400 pip. Jadi kalau sudah misalkan hari ini bergerak di angka sudah 1.400 pip, misalkan di sini, daerah sini, nah ini berarti sekitar di sini. Nah, maka disitulah titik-titik pembalikan itu akan terjadi, titik-titik reversal itu akan terjadi. Namun demikian juga jangan lupa teman-teman untuk sekali lagi mencermati sinyal-sinyal pembalikan yang ada. Jangan serta-merta langsung menyimpulkan. Namun demikian tetap kita berpandangan, kita tetap mempertimbangkan aspek sinyal yang sebelum
terjadi reversal. Karena kalau misalkan